Di sini teman saya akan menjelaskan tentang proses transpirasi. Ini juga disebabkan oleh jenis tanaman, kelembapan tanah, suhu udara sekitar, terus pergerakan angin. Evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap air yang disebabkan karena energi panas matahari. Proses evaporasi ini seperti kita saat memasak air. Proses ini dipengaruhi oleh suhu air dan suhu udara. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sublimasi dalam hidrolik, yaitu penguapan yang terjadi di kutub dan di puncak gunung yang mengalami penguapan tanpa adanya proses pencairan terlebih dahulu. Kita ambil contoh seperti bongkahan es di kutub yang mengalami pergeseran dengan air lalu membentuk uap lalu uap itu akan diterima oleh angin. Nah, uap itu yang diterima oleh angin akan membentuk awan. Nah, awan itu memiliki molekul-molekul air yang dapat menjadi hujan dan seterusnya yang dinamakan siklus air. Terima kasih. Nah, dari ketiga proses siklus itu, dari transpirasi, dari evaporasi dan sublimasi, sama-sama memiliki kesamaan, yaitu ketiganya merupakan proses penguapan dari permukaan bumi. Ada yang dari jaringan tumbuhan, ada yang dari permukaan air langsung seperti laut, waduk, kanal, sungai, sumur, dan yang ketiga tuh dari es di kutub yang mencair. Nah, dari video-video yang tadi sudah dijelaskan mengenai evaporasi, transpirasi, dan sublimasi itu memiliki kesamaan, yaitu proses terjadinya perubahan air menjadi uap air. Nah, dari perubahan air menjadi uap air ini juga ada 3 kategori seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dari evaporasi itu langsung melalui air laut, air sungai, air kanal. Kalau dari transpirasi itu dari jaringan tumbuhan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga dari sublimasi juga seperti yang tadi sudah dijelaskan dari kutub, es di kutub yang mencair. Dari ketiga proses sebelumnya kemudian terciptalah proses kondensasi. Apa sih kondensasi itu? Proses kondensasi merupakan gabungan dari ketiga proses yang sudah dijelaskan tadi menjadi partikel-partikel. Nah, partikel-partikel itu naik ke atmosfer disebabkan oleh suhu sekitar. Jadi, contohnya tuh kayak gini. Kita ambil saja air laut. Dia naik ke permukaan atmosfer. Kemudian membentuk partikel tuh. Setelah sudah dibentuk partikel-partikel lain dari berbagai penjuru dunia kemudian saling berdekatan dan terbentuklah awan. Itulah merupakan proses kondensasi. Nah, kan tadi sudah tuh dijelaskan tentang proses kondensasi, yaitu partikel-partikel yang membentuk awan. Nah, biasanya partikel-partikel yang membentuk awan itu kan kalau semakin banyak, dia akan semakin tebal dan menjadi hitam. Biasanya letaknya itu akan berada pas di atas permukaan laut. Perubahan posisi dari permukaan laut ke dataran tinggi itu yang disebut dengan advekasi. Adveksi ini disebabkan oleh pergerakan angin. Jadi kalau sebelumnya itu disebabkan oleh pembukaan udara, dari suhu dan sebagaimananya. Kalau ini cuma disebabkan oleh pergerakan angin. Angin dari
laut membawa awan ke dataran tinggi. Nah, dari sinilah proses presipitasi atau hujan itu pun terjadi. Partikel-partikel yang tadi membentuk awan, kemudian berpindah ke dataran tinggi. Akibat di dataran tinggi suhunya itu pun tinggi, hujannya pun, awannya pun melebur jadi hujan. Turunlah ke bumi. Dan kemudian siklus itu akan terus berulang. Jadi saat sudah turun ke bumi, ada yang diserap oleh tanah, yang kemudian dimasukkan ke jaringan tumbuhan. Ada juga yang langsung mengalir ke laut, sungai, dan sebagainya. Nah, sekian adalah siklus terjadinya proses hidrologi di bumi kita.